two, one. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Kartika Putri. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai pembuatan tugas akhir ya, teman-teman. Baiklah, langsung saja untuk pertama-tama kita langsung klik saja pada menu toolbar di atas, yakni layout. Kita klik layout. Kemudian kita klik margin. Lalu pada menu margin paling bawah sendiri itu ada custom margin ya. Kita klik custom margin. Kemudian pada page setup marginnya, bagian top ini kita ubah ukurannya menjadi 3 cm. Kemudian leftnya kita ubah 4 cm. Kemudian bottomnya kita ubah ukurannya menjadi 3 cm. Lalu rightnya kita ubah juga ukurannya sama menjadi 3 cm. Selesai untuk pengaturan marginnya. Kemudian kita geser ke sebelahnya, yakni pengaturan papernya. Untuk paper size-nya kita ubah ukurannya menjadi A4 ya. Kita scroll sedikit ke bawah. Kita klik ke 4, lalu klik OK. Selesai kita mengatur ukuran halaman, kita langsung saja atur header dan footernya. Cukup teman-teman klik 2 kali di bagian atas, bagian header, atau bagian paling bawah sendiri, yakni footer. Maka otomatis langsung masuk pada pengaturan header dan footer. Sudah masuk pada pengaturan header dan footer, kita klik pada bagian footer. Nah, di sini kita ingin mengatur penomoran halaman ya, teman-teman. Untuk pertama-tama kita klik pada bagian page number, kemudian kita atur penformatan nomornya. Untuk number formatnya kita atur pada angka Romawi. Kita klik OK. Kemudian kita klik lagi pada page number. Kemudian kita klik bottom of page-nya. Nah, di sini banyak sekali opsi yang dimana teman-teman bisa memilih salah satu opsi yang sudah tersedia. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Nah, di sini saya ingin memilih plain number 2. Nah, sudah ya, sudah bisa dilihat. Pada footernya ada Romawi 1-nya. Kemudian untuk berikutnya kita tambahkan beberapa halaman ya, teman-teman. Yang nantinya bisa kita jadikan pembanding header dan footer. Kita pergi ke insert. Kita keluar terlebih dahulu dari pengaturan header dan footernya. Kita klik 2 kali di bagian kosong ini, di bagian luar dari header dan footer, agar kita langsung keluar dari pengaturan header dan footer. Nah, kita tambahkan blank page. Kita tambahkan 5 ya, teman-teman. 4 aja. Nah. Kemudian kita klik pada bagian header lagi. Jadi teman-teman bisa klik di bagian header maupun footer bebas ya, teman-teman, untuk masuk pada pengaturan header dan footer. Jadi opsional, terserah teman-teman mau tekan di header bisa, di footer juga bisa. Nah, untuk header dan footernya di sini belum ada tulisan section ya, teman-teman. Nah, kita harus menambahkan tulisan section terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Yakni kita pergi ke menu toolbar layout. Kita keluar dulu dari pengaturan header footer. Kita tekan break. Oh, maaf. Kita pindahkan kursornya pada halaman keempat terlebih dahulu ya, teman-teman, maaf ya. Kemudian pada breaks-nya kita klik di opsi section breaks, kita pilih next page. Kemudian kita cek terlebih dahulu apakah sudah ada tulisan section-nya. Nah, sudah ada ya teman-teman.
Setelah itu kita ubah, kan ini Romawi 1, Romawi 2, kemudian Romawi 3 ya. Nah, ini kita mau ubah penomoran halaman 1, angka biasa, tidak angka Romawi. Bagaimana caranya? Nah, caranya cukup mudah. Kita blok terlebih dahulu pada bagian footer, yakni Romawi 4 ini. Kemudian untuk link to previous-nya kita matikan, tekan saja. Lalu pada page number-nya kita atur terlebih dahulu format page number-nya. Kita ubah di bagian penomoran, yakni 1, 2, dan 3 paling atas sendiri. Pada page numbering-nya kita klik di bagian Start At. Kita jadikan 1, nomor 1. Jadi awalan halaman lah gitu. Karena tadi sebelumnya kan nomornya angka Romawi ya. Untuk penomoran halamannya angka Romawi. Kemudian kita mau mengulangi halaman pertama menggunakan angka biasa. Jadi caranya untuk Start At ini kita ubah menjadi angka 1. Atau nomor 1. Nah, sudah bisa dilihat ya. Sudah berubah menjadi angka 1. Kemudian kita cek apakah halaman sebelumnya mengikuti. Nah, ternyata tidak ya, teman-teman. Tidak. Baik, setelah itu kita langsung saja keluar dari pengaturan header footer. Tadi pengaturan footernya ya, pengaturan headernya. Kita klik 2 kali di bagian header. Lalu kita klik di bagian header. Di sini banyak juga opsi yang bisa teman-teman pilih. Saya ambil opsi Austin ini ya, teman-teman. Lalu di sini teman-teman bisa mengubah tulisannya. Misalkan saya mau mengubahnya menggunakan tulisan tugas akhir 3 akuntansi. Oke, selesai. Baik, selesai untuk pengaturan header dan footer. Kita lanjut pada penulisan bab atau subjudul ya. Nantinya kita akan menggunakan heading 1, 2, dan 3. Nah, untuk pengaturan heading yakni untuk multi level list, kita klik pada bagian home yang ini ya, teman-teman. Lalu pada bagian bawah sendiri, kita klik Define New Multi-Level List. Setelah itu, tampilannya kan masih begini nih. Teman-teman bisa tekan More kemudian. Lalu untuk settingannya bisa lebih lengkap lagi tampilannya. Baik, untuk yang pertama kita ubah terlebih dahulu link level to style-nya. Kita ubah pada heading 1. Kemudian level to show into gallery-nya, in gallery-nya kita ubah pada level 1. Follow number width-nya tetap pada follow number width-nya kita ubah pada nothing. Lalu enter formatting for number-nya, kita klik bab, kita ketik bab, lalu spasi, kemudian number style for this level-nya diubah menjadi Romawi yang besar ya, teman-teman. Biasanya kan bab itu pakai penomoran Romawi dan Romawi. Baik, selesai. Lalu kita klik level to modify untuk yang level keduanya. Link level to style-nya kita ubah pada heading 2, kemudian levelnya kita ubah ke level 2, lalu follow number width-nya kita ubah di bagian space atau spasi, lalu kita hapus terlebih dahulu untuk enter formatting for number-nya.
Kita klik pada bagian include level number from level 1, kemudian titik, lalu untuk number style for this levelnya kita pakai penomoran yang ini ya, klik. Nah, kan ini masih angka Romawi ya teman-teman, kemudian ini angka biasa. Bagaimana cara untuk menyamakan yang depan dan yang belakang ini? Kita klik legal style numberingnya. Nah, maka otomatis keduanya formatnya sama. Selesai untuk setting level to modify-nya. Kita lanjut klik level to modify untuk yang ketiga, maaf. Link level to style-nya kita ubah pada penghidingan ketiga. Level to show in gallery kita ubah levelnya menjadi 3. Kemudian follow number with kita ubah pada spasi atau space. Sama seperti cara sebelumnya, enter formatting for number-nya kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita klik include level number from-nya pada level 1, urut ya teman-teman, level 1, kemudian titik, lalu number style for this level, level 1, titik, kemudian level 2, titik lagi, kemudian number style for this levelnya sama menggunakan nomor yang ini ya, pemformatan yang ini. Lalu kita klik legal style numberingnya. Oke, kita sudah punya 3 heading di sini. Kita klik OK. Kemudian pakai halaman yang keempat ya teman-teman. Setelah itu kita masuk pada penulisan bab ya. Kemudian kita klik pada heading 1. Terus kita tulis di sini pendahuluan. Kita enter. Kemudian kita pakai heading 2. Kita tulis di sini misal latar belakang, biasanya latar belakang ya teman-teman, latar belakang, lalu enter. Kita pakai heading 2 lagi, kita tulis rumusan masalah, kita enter. Kita pakai heading 2 lagi, kemudian batasan masalah, kita pakai heading 2 lagi, di enter terlebih dahulu, lalu pakai heading 2, kita tulis tujuan penelitian, enter lagi, pakai heading 2, manfaat penelitian. Nah, sudah ya teman-teman. Lalu kita enter lagi, kita pakai heading 1. Nah, di bab 2 kita tulis tinjauan pustaka. Lalu enter, pakai heading 2, konsep dasar sistem. Kita tulis konsep dasar sistem. Lalu enter lagi, pakai heading 2, kita tulis konsep dasar informasi. Kita enter. Kemudian kita gunakan heading 1 lagi di bab 3-nya. Kita tulis metodologi penelitian.
Kita enter, lalu pakai heading 2, kita tulis jenis-jenis sumber data. Enter, kemudian di sini kita gunakan heading 3. Di heading 3 kita tulis jenis data. Enter lagi, kita gunakan heading 3. Kita tulis sumber data. Nah, lalu di bagian heading ini kita modifikasi ya teman-teman. Kita modify karena kan ini masih default, masih bawaan formatnya, warnanya biru, nggak tahu ini hurufnya apa kan. Jadi kita klik pada bagian heading 1, klik kanan, kemudian modify. Di bagian hurufnya kita ubah jadi Times New Roman. Kemudian ukurannya kita ubah jadi 14, kita tebalkan, lalu warnanya kita ubah jadi hitam. Format numbernya untuk paragraf kita ubah menjadi 0 semua. Di sini juga 0 ya. Lalu untuk spesialnya kita ubah jadi non. Line spacingnya kita ubah jadi 1,5 lines. Klik OK. Klik OK. Nah, sudah tampak bedanya ya teman-teman. Lalu untuk heading kedua kita klik kanan, klik modify. Kemudian hurufnya kita ubah menjadi Times New Roman. Ukurannya kita ubah menjadi 12. Kemudian kita tebalkan. Lalu warnanya kita ubah jadi hitam. Oke. Untuk heading ketiga sama, kita klik kanan, klik modify, kita ubah. Sudah ya. Biasanya untuk penulisan bab 1, bab 2, bab 3 itu berada di tengah ya, teman-teman. Dan penulisan pendahuluan ini itu berada di bawah bab. Jadi bagaimana caranya kita pindahkan pendahuluan di bawah penulisan bab ini? Caranya tidak kita langsung tekan enter. Kalau tekan enter, maka di bawahnya akan nambah bab ya. Ini bab 1, kemudian di bawahnya jadi bab 2. Jadi bagaimana caranya agar tidak tambah bab? Cukup mudah sekali, teman-teman tahan shift, kemudian klik enter. Jangan dilepas ya shift-nya. Lalu kita klik center. Kita ubah di tengah. Sama seperti bab berikutnya. Nah, sudah selesai ya teman-teman untuk penulisan bab. Lanjut, yang terakhir kita buat daftar isi. Kita ambil pada kolom ketiga aja, 3. Ambil di kolom ketiga. Kita ke menu toolbar ke atas, kita klik di menu toolbar di atas, di bagian reference,
Kemudian klik di bagian table of contents. Kita pilih automatic table 1. Klik. Lalu otomatis daftar isinya terisi sendiri ya teman-teman, sesuai dengan apa yang kita tulis tadi. Bisa kita lihat di bagian view, kemudian aktifkan navigation pane. Nah, di sini sesuai dengan apa yang sudah kita ketik tadi, itu sudah otomatis terisi di bagian daftar isi. Nah, untuk kontensnya ini kita hapus saja ya. Kita ganti dengan daftar isi. Ini bisa kita edit, kita ganti tulisannya Times New Roman, ukurannya 14, kemudian warnanya bisa kita ubah jadi hitam, kita boldkan. Oh maaf, tidak kena semua. Kita ubah Times New Roman, kemudian ukurannya jadi 14, warnanya kita ubah jadi hitam, kita boldkan, kemudian kita pindahkan ke tengah. Nah, sudah jadi. Sudah jadi ya teman-teman. Untuk penomoran halamannya pun sesuai dengan halaman yang sudah kita tulis tadi, di halaman 1 semua. Baiklah, sekian dari saya. Terlebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.